Alkisah ada seorang pria bernama Adi. Ia merupakan seorang pemuda gagah berani yang memiliki mimpi sangat tinggi. Salah satu mimpi Adi yang ingin sekali ia realisasikan ialah ia ingin sekali memiliki sebuah bisnis yang dari bisnis tersebut Adi dapat membuka banyak sekali lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitarnya. Mimpi yang Adi miliki tentu tidak muncul begitu saja. Ia berani bermimpi semenjak ia mengikuti seminar motivasi yang ia hadiri beberapa bulan belakangan ini. Tak hanya itu, Adi pun akhir-akhir ini begitu getol dan rutin mengikuti perkumpulan wirausahawan untuk memupuk mimpi dan keberaniannya agar bisnis yang ia jalani dapat segera terrealisasi. Adi pun sangat bersemangat, sungguh membara semangatnya. Bak pejuang kemerdekaan yang benar-benar ingin memerdekakan dirinya dari penjajahan mental bernama ketakutan dan kemalasan. Hingga tak lama kemudian, Adi pun memberanikan diri untuk mulai membuka bisnisnya yang ia awali dengan cara menjual barang temannya dengan menggunakan pemasaran berbasis digital. Hari demi hari ia lewati, ternyata progres yang ia nanti tak kunjung menghampiri. Yang ada malah justru tantangan demi tantangan yang ia hadapi. Ia pun mulai berpikir, ternyata jadi pengusaha tak seindah cerita para motivator ya. Semenjak saat itu, semangatnya pun memudar hingga padam. Ia pun berhenti di tengah jalan dan meletakkan sejenak mimpi-mimpi yang telah ia susun rapi dalam pikirannya. Sekian waktu berselang, ketika Adi sudah mulai larut dalam kegiatan rutin yang sudah biasa ia lakukan sehari-hari, Adi pun mulai tersentak dan keluar dari lamunannya. Ia mulai sadar kembali bahwa ternyata ia masih memiliki mimpi yang perlu segera direalisasi. Ia pun juga sadar bahwa kegagalan dan pemberhentian yang ia lakukan sebelumnya tak boleh terjadi lagi. Kali ini ia berkata, "Aku berjanji, aku akan terus berusaha sampai goalku tercapai dan menjadi orang yang sukses." Namun sayang seribu sayang, karena ia tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, ia pun hanya panas membara di awal saja. Ketika di perjalanan menuju goalnya, ia pun merasa semangatnya kembali mereda hingga lenyap dan kembali ke kondisi semula. Dari kisah yang baru saja kita simak, apakah Anda familiar dengan isi kisahnya? Apakah Anda mengenal pola kejadian yang ada di dalamnya? Ya, kita tahu bahwa pola-pola tersebut sangat sering ditemui di kehidupan banyak orang. Banyak orang yang ketika selesai merancang goal, merasa dirinya sangat bersemangat, full energi, dan siap menghadapi setiap tantangan yang akan terjadi dalam proses pencapaian goalnya. Namun, ketika berada di tengah perjalanan, mereka merasa ada penurunan semangat. Mereka mulai merasa bahwa api yang sebelumnya begitu membara, kini mulai berkurang bahan bakarnya. Hingga akhirnya, tak lama kemudian, api tersebut pun padam dan mereka pun kembali ke siklus awal, yaitu merancang goal lagi, semangat lagi, menemui tantangan lagi hingga api semangatnya padam dan berhenti di tengah jalan lagi. Jika Anda perhatikan polanya, inilah yang disebut sebagai lingkaran setan. Sebuah lingkaran pola yang terus berulang secara otomatis yang membuat orang yang memilikinya selalu merasa menemui kegagalan secara otomatis pula. Sampai kapan pola gagal atau lingkaran setan ini ada? Selamanya. Selamanya? Ya, kecuali pola tersebut diputus secara sengaja oleh pemiliknya dan ia secara sengaja pula menginstal pola baru yang memberdayakan. Sehingga, goal yang sudah ia canangkan jadi jauh lebih mudah direalisasikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memutus pola gagal tersebut dan bagaimana cara menginstal pola sukses? Pertanyaan yang menarik. Jadi, jika saat ini Anda merasa memiliki pola gagal dalam merealisasikan tujuan Anda, mau tidak mau, jika Anda memang benar-benar ingin merealisasikan goal, maka Anda perlu memutus pola gagalnya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ketika Anda sudah berhasil memutus pola gagalnya, maka berikutnya adalah Anda perlu menginstal pola sukses atau berhasil, agar kemudian Anda dapat terus secara konsisten berada di jalur sukses sampai kapanpun. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas tentang bagaimana caranya kita dapat memutus pola gagal sekaligus menginstal pola sukses secara bersamaan. Asik kan? Jadi, bagaimana caranya? Yuk kita bahas satu persatu caranya. 1. Kebiasaan. Pertama, jika Anda ingin sampai kapanpun memiliki konsistensi dalam usaha merealisasikan goal dan mengembangkan pencapaian Anda hingga ke level yang lebih tinggi lagi, maka alih-alih Anda hanya fokus pada goal, akan lebih baik jika Anda fokus pada penyebab
mengapa goal tersebut dapat terrealisasi. Dan dari penyebab-penyebab goal tercapai, silakan Anda tuangkan ke dalam aktivitas-aktivitas yang akan Anda lakukan setiap harinya secara berulang sampai kapanpun. Nah, inilah yang disebut sebagai kebiasaan. Dengan menanamkan kebiasaan positif yang berdampak pada pencapaian goal, maka secara otomatis goal Anda akan tercapai dengan sendirinya. Hal ini dapat diibaratkan seperti misalnya ketika Anda naik ke kereta yang jalurnya menuju Surabaya, maka cepat atau lambat, mau tidak mau, Anda akan sampai ke Surabaya juga. Ini artinya, jika Anda memiliki kebiasaan yang berada di jalur sukses, maka cepat atau lambat, mau tidak mau, Anda akan sampai di kesuksesan pula secara otomatis. 2. Meminimalisir intervensi emosi. Yang kedua, agar Anda tetap berada atau dapat konsisten di jalur kesuksesan, maka kemampuan berikut ini adalah kemampuan yang perlu Anda miliki. Kemampuan apakah itu? Yaitu kemampuan meminimalisir intervensi emosi dalam setiap usaha Anda merealisasikan tujuan. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa yang namanya emosi pasti ada naik turunnya, dan akan sangat tidak produktif jika kita hanya menggantungkan diri pada emosi untuk melakukan sesuatu yang perlu dilakukan. Ya, kalau emosinya selalu positif dan mendukung, bagaimana jika emosinya sedang tidak stabil? Sedangkan ada tanggung jawab yang perlu segera ditunaikan. Maka, menjadi masuk akal ketika Anda ingin senantiasa konsisten dalam jalur sukses atau keberhasilan, Anda perlu meminimalisir intervensi emosi. Tujuannya adalah agar Anda tetap mau dan mampu melakukan setiap hal yang perlu dilakukan untuk merealisasikan goal yang sudah Anda canangkan di awal. Jadi, itu adalah sedikit tips dari saya tentang bagaimana cara menjaga konsistensi agar senantiasa berada di jalur sukses. Semoga bermanfaat. Salam berdaya.